Ketemu lagi di program Bincang-Bincang jpnn.com bersama saya Yesi Artada. Kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat yang memutuskan untuk mudik Lebaran tahun ini, padahal sudah ada larangan dari pemerintah. Seperti kita tahu nih, bahwa kan pemerintah sudah memberlakukan larangan mudik sejak 6 sampai 17 Mei 2021 untuk mencegah angka COVID. Untuk itu kita akan membahasnya bersama epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Riris Andono Ahmad. Sudah terhubung kami dengan Bapak Riris. Halo Pak Riris. Selamat siang Mbak, sehat, terima kasih. Iya, Pak, gini Pak, langsung saja nih Pak, ya ke pertanyaan Pak. Pak Riris, ini Pak, bagaimana sih Pak pendapat Bapak nih Pak terkait sebentar lagi kan Lebaran nih Pak, dan masyarakat masih ada yang ngotot mudik meski sudah dilarang pemerintah nih Pak. Seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau kita mau bercermin dari apa yang terjadi di India, kita kan tahu saat ini India penularannya sangat cepat, sangat tinggi. Kasus per hari itu bisa di atas 200.000, bahkan terakhir yang rekornya itu sampai 400.000 per hari. Nah itu disebabkan karena ada beberapa hal, tetapi yang utama adalah adanya peningkatan mobilitas dan interaksi masyarakat. Ada peristiwa kampanye, ada peristiwa festival keagamaan, ada dua yang besar. Peristiwa yang satu adalah Holi tanggal 29 Maret, kemudian setelah itu ada Kumbh Mela. Dan itu terjadi, dua peristiwa keagamaan tadi terjadi ketika masyarakat melakukan kerumunan sangat besar dan juga mobilitas. Misalnya Kumbh Mela itu ada di Sungai Gangga kan, masyarakat itu datang ke sana untuk melakukan, kalau orang Jawa sebelum puasa itu padusan ya, atau mandi bersama, itu mandi di Sungai Gangga. Di negara bagian utarakan di kota namanya Handawari kalau nggak keliru. Nah, dalam peristiwa itu bisa sampai ada sekitar diperkirakan 3-5 juta orang berada dalam satu tempat, kemudian ada kerumunan massa besar, kemudian tidak menggunakan protokol kesehatan, tidak memakai masker dan sebagainya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah sebenarnya. Ketika kita tahu begitu Lebaran, setiap tahun biasanya ada mudik Lebaran yang mobilitas penduduknya itu bisa sampai lebih dari 10 juta. Jadi dengan adanya mobilitas yang sangat masif, kemudian pada saat Lebaran itu juga di masing-masing kota yang menjadi wilayah mudik ataupun di seluruh kota yang ada di Indonesia itu ada peningkatan mobilitas karena orang bersilaturahmi dan sebagainya, maka itu yang akan meningkatkan penularan dari COVID ini. Dan itu yang sebenarnya kemudian menjadi concern, karena begitu penularan itu terjadi karena mobilitasnya tinggi dan penularannya terjadi sangat cepat seperti di India, sistem kesehatan kita bisa kolaps. Kemarin ketika bulan Januari misalnya, kita kan pernah mengalami paling tinggi sekitar 12.000 kalau tidak keliru. Sistem kesehatan kita saja sudah sangat kewalahan gitu kan, sudah sangat hampir kolaps. Apalagi kalau kemudian kasusnya bisa sampai meningkat drastis seperti di India. Jadi sebenarnya ini yang menjadi concern paling tinggi dari pemerintah, agar masyarakat tidak melakukan mudik selama Lebaran ini. Karena udah banyak masyarakat nih Pak yang terlanjur melakukan mudik. Nah, apa saja yang harus dijalankan agar tidak menimbulkan penyebaran COVID itu sendiri Pak? Maksudnya agar tidak seperti terjadi seperti yang di India Pak, seperti apa? Ya, yang pertama pasti bahwa kalau yang masih dalam ya mau mudik atau kalau kemudian lolos dalam ini ya perjalanan, gunakan prokes selama perjalanan. Yang kedua, sampai di tempat mudik lakukan karantina. Kita sekarang bicara tentang karantina 5 hari. Kalau ada gejala atau setelah 5 hari kita harus melakukan testing apakah positif atau tidak. Kalau tidak, kita bisa melakukan kegiatan berinteraksi dengan keluarga. Kalau iya ya kita kemudian harus melakukan isolasi lebih panjang lagi. Nah, kemudian ketika Lebaran sebaiknya memang kita membatasi untuk melakukan mobilitas maupun interaksi sosial dengan
entah itu teman, keluarga, handetolan dan sebagainya. Seringkali kan mudik Lebaran itu juga identik dengan reuni sekarang. Dan itu yang sebaiknya juga dihindari agar kerumunan-kerumunan besar, kemudian karena ada semacam kerinduan kita ingin berinteraksi lebih dekat, kemudian protokol kesehatan menjadi dikorbankan. Nah, ini yang saya rasa mesin mudik sampai di tempat tujuan lakukan karantina sebentar, kemudian setelah itu melakukan protokol kesehatan, hindari keramaian, kemudian kurangi mobilitas juga. Pak, kemudian Pak, apa nih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19 selama masyarakat banyak yang nekat mudik nih Pak? Yang pertama, yang pasti restriksi mobilitas itu harus tetap dilakukan ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar bahwa masyarakat justru direkomendasikan atau didorong untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Bahkan dianjurkan gitu, tempat wisata lokal. Saya rasa itu bukan anjuran yang baik karena itu akan mendorong adanya mobilitas yang tinggi. Meskipun tidak berarti kemudian itu harus ditutup ya, tetapi anjuran bahwa sebaiknya tidak berbondong-bondong ke tempat wisata itu harus tetap dilakukan. Yang kedua, aturan harus ditegakkan. Jadi kalau ada kerumunan ya dengan level tertentu ya harusnya tidak diizinkan. Yang ketiga juga mempersiapkan sistem kesehatan. Rumah sakit, layanan kesehatan itu harus disiapkan kalau kemudian ada peningkatan kasus. Yang keempat juga di samping rumah sakit ada shelter mandiri, karena kita tahu sebagian besar dari kasus COVID ini kan juga tidak bergejala. Tetapi kalau kemudian mereka tidak diisolasi, itu juga bisa meningkatkan resiko penularan di populasi. Jadi ini yang sebenarnya menjadi salah satu kesiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, di samping memang memastikan agar mobilitas masyarakat di wilayahnya itu tetap bisa dikendalikan. Biasanya kan mobilitas masyarakat tuh pasti akan belanja Pak setelah Lebaran nih Pak. Terus pasti nanti kan ada arus balik seperti itu. Apa sih Pak yang harus dilakukan Pemda di daerah Pak untuk untuk mengantisipasi arus balik ini nanti Pak? Arus balik itu maksudnya balik ke tempat ya sebelum mudik? Iya, balik lagi gitu. Berarti ini ke pemerintah yang menerima kedatangan mereka kan? Iya. Ya, saya rasa sama. Selama arus balik kita harus pastikan koridor perjalanannya itu terjaga, dalam artian untuk bisa mengurangi penularan. Kalau itu menggunakan public transport ya harus dipastikan bahwa di public transport itu penularan bisa dikurangi. Kalau perjalanan pribadi ya mungkin kita perlu perhatikan tempat-tempat di mana mereka misalnya perlu melakukan pemberhentian, entah di area dan sebagainya, itu juga perlu dijaga. Sampai di tempat tujuan ya kembali kita harus melakukan proses karantina. Setelah selesai karantina 5 hari kita harus melakukan testing ulang lagi apakah memang bergejala atau tidak. Meskipun sebenarnya sebelum berangkat itu juga ada semacam sekarang ini kan ada prasyarat bahwa harus tes negatif rapid antigen. Tetapi kan kita tahu ada titik di mana kita sudah terinfeksi tapi belum bisa terdeteksi oleh rapid antigen. Jadi begitu kita sampai, kita tunggu dulu tidak berinteraksi dengan orang. Setelah 5 hari kita tes lagi, kalau memang kita benar-benar negatif ya baru kita berinteraksi lagi dengan orang. Sejauh ini sebagai epidemiolog, bagaimana sih Pak Riris tuh melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia nih Pak? Sebenarnya sudah gelombang keberapa nih Pak COVID-19 di Indonesia Pak, kalau menurut Pak Riris? Kita baru saja menyelesaikan gelombang pertama ya. Kalau kita lihat kurva besarnya kan kita baru saja turun setelah Desember Januari itu kita sangat tinggi dengan angka per hari 10.000, di atas 10.000 dan pernah 12.000. Nah sekarang kita dalam periode sekitar 5.000-an lah per hari. Jadi ini tergantung kita apakah kemudian kita akan naik lagi, tergantung mobilitas dan interaksi masyarakat, atau kemudian kita bisa menjaga bahkan menurunkan. Vaksin saat ini memang sudah dideploy oleh pemerintah ya, tetapi kalau kita lihat
vaksin kan butuh 2 kali pemberian. Proporsi masyarakat yang sudah menerima vaksin 2 kali itu baru sekitar 2%. Jadi masih sangat jauh dari dampak yang diinginkan untuk bisa mengurangi resiko penularan. Karena kalau untuk bisa menurunkan resiko penularan, mungkin yang sekarang kita kenal sebagai herd immunity, kalau terjadi itu harus sekitar 70% populasi itu punya imunitas. Artinya kalau misalnya kita menggunakan Sinovac saja sebagai patokan dengan angka kemanjuran efikasi sekitar 65%, ya harus lebih banyak lagi, bukan hanya 70% masyarakat Indonesia divaksinasi, tapi mungkin lebih dari 95% masyarakat harus divaksinasi. Jadi sementara itu sebelum kita bisa berhasil mencapai target vaksinasi, ya 5M harus tetap kita jaga. Angka COVID yang sekarang gitu Pak, ada kemungkinan nggak sih Pak Indonesia tuh bakal seperti India gitu Pak? Sangat mungkin. Requirement yang dibutuhkan untuk meningkat itu ada saat ini. Artinya tadi saya mengatakan bahwa di India itu terjadi ketika ada mobilitas penduduk yang cukup masif dalam festival perayaan keagamaan, ya kan? Nah, ini yang sedang kita hadapi. Sekarang bahkan tanpa mudik pun peningkatan COVID itu bisa terjadi. Kenapa? Karena di semua kota besar atau sebagian besar kota besar di Indonesia sudah terjadi penularan COVID. Dan banyak di kota-kota besar itu yang status zonanya itu antara oranye sampai merah. Di Sumatera, di Jawa, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Penularannya itu sudah ada dan istilahnya self-sustain, sudah bisa, memang nggak diapa-apain ya kalau itu tetap ada. Nah, ketika terjadi Lebaran, kemudian kita melonggarkan lagi mobilitas, bersilaturahmi, sholat Id, kerumunan dan sebagainya, itu seperti menyiramkan bensin ke dalam api kan, karena kemudian semakin banyak orang yang mudah tertular. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi misalnya pun pemerintah kita sudah bisa menjaga mengurangi jumlah orang mudik, tetapi kemudian di tempat wilayah asalnya itu tidak dibatasi mobilitasnya, peningkatan itu masih tetap bisa terjadi. Kalau menurut Pak Riris Mbak, melihat masyarakat sekarang Pak, itu tuh lebih ke disiplin atau abai atau seperti apa Pak? Kalau Pak Riris melihatnya seperti ini Pak? Kombinasi ya Mbak, artinya kita ini sudah 1 tahun menjalani hidup yang kita anggap tidak normal kan. Ada kelelahan, ada kejenuhan, itu menjadi satu hal orang abai. Ada yang memang kemudian masyarakat yang masih sampai sekarang tidak percaya adanya COVID. Ada yang menganggap itu sebagai rekayasa. Ada yang memang kemudian merasa misalnya orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin merasa mereka sudah terlindungi karena sudah divaksin dan tidak akan tertular. Padahal dengan angka efikasinya bukan 100%, kita bisa saja masih tetap tertular dan menularkan ke orang lain. Meskipun kemungkinan fatalitas kasusnya menjadi berkurang. Jadi kalau kita katakanlah dengan Sinovac efikasi 65% kan artinya ada 35, kalau ada 100 orang yang divaksin, 35 orang itu masih bisa kena kemungkinan terinfeksi dan sakit. Meskipun kemungkinan kemudian kefatalan dari penyakitnya itu bisa diturunkan. Tetapi orang itu kan masih bisa menularkan juga ke orang lain. Iya, jadi betul. berbagai macam kombinasi ini yang menyebabkan transmisi masih terus terjadi di masyarakat. Nah, sejauh ini kan pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan Pak. Menurut Pak Riris seperti apa Pak? Sudah tepatkah atau kurang apa gitu Pak? Kalau menurut Pak Riris Pak? Saya sangat mencoba berhati-hati untuk menilai tindakan itu tepat atau tidak ya, karena itu sangat kondisional. Artinya begini, katakanlah
awal pemerintah melarang mudik, kemudian justru mempersilahkan masyarakat untuk melakukan wisata di tempat. Itu tidak tepat. Tapi kemudian kan sekarang juga mobilitas lokal dilarang juga kan, Iya. dibatasi juga. Nah, tepat atau tidaknya itu sangat kondisional. Jadi bahkan misalnya kalaupun itu sudah dilakukan, ada pembatasan lokal, tapi masyarakat masih mobilitasnya masih tetap tinggi dan penularan itu menjadi tidak terkendali dan kemudian tidak ada tindakan lebih lanjut yang lebih masif, ya itu menjadi tidak tepat. Tapi kemudian ketika ada eskalasi respon misalnya, dan itu bisa mengendalikan, ya kita baru bisa bilang bahwa yang dilakukan pemerintah itu sudah memadai. Jadi itu yang saya sebut berhati-hati karena tepat atau tidak tepatnya itu sangat kondisional terhadap situasi yang ada. Pak, apakah nih Pak, dengan melakukan vaksin juga bisa meminimalisasi penyebaran virus COVID-19, Pak? Betul, ini isu yang juga menjadi harapan banyak orang ya, bahwa ada vaksin kita bisa menghentikan pandemi karena ada yang mungkin harapannya sekarang bisa mencapai herd immunity. Ini sangat tergantung 3 hal besar. Yang pertama, seberapa besar cakupan vaksinasinya, dan ini ada kaitannya dengan efikasi vaksinnya. Tadi saya mengatakan untuk mencapai herd immunity itu butuh sekitar 70% masyarakat di Indonesia itu punya imunitas. Jadi mungkin kalau dihitung itu sekitar 185 juta penduduk harus punya imunitas. Nah, targetnya pemerintah itu sekitar 188 juta untuk mendapatkan vaksin. Tetapi kalau kita itu mengandalkan Sinovac yang efikasinya itu 65% dengan target 188 juta, yang akan mendapatkan imunitas itu sekitar 120-an juta dari yang seharusnya 185 juta. Jadi masih ada gap 65 juta lebih orang yang seharusnya terlindungi tapi tidak terlindungi, sehingga herd immunity tidak mungkin dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecepatan melakukan vaksinasi. Kenapa kecepatan menjadi penting? Karena imunitas dari vaksinasi itu juga punya expiry date. Ya. Sampai sekarang belum ada bukti yang solid berapa lama sih sebenarnya durasi imunitasnya. Secara umum orang mengatakan sekitar 1 tahun. Jadi kalau ingin mencapai herd immunity, 185 juta orang yang punya kekebalan itu harus dicapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, karena kemudian herd immunity tercapai. Kalau kemudian kita melewati batas itu, maka ya orang yang tadinya sudah terimunisasi, sudah punya kekebalan, akan hilang lagi dan herd immunity tidak tercapai. Yang ketiga adalah mutasi virusnya. Apakah mutasi virusnya itu akan mempengaruhi efek kekebalan tubuh, kekebalan vaksin tersebut terhadap virusnya. Dari 3 mutasi virus yang ada saat ini yang dianggap sebagai dianggap concerning itu varian dari India dan satu lagi saya lupa itu dari Amerika Selatan, kalau tidak keliru, dianggap punya potensi tidak bisa dicegah oleh vaksin. Tapi ini masih belum ada evidence yang solid juga. Jadi ketiga hal tersebut akan mempengaruhi apakah kita bisa mencapai herd immunity atau tidak. Tapi meskipun kita tidak mencapai herd immunity, sebenarnya vaksin masih sangat bermanfaat. Jadi tadi saya mengatakan, katakanlah yang 35% itu masih bisa tertular dan sakit, resiko menjadi parah itu akan terkurangi. Dan mungkin dia sakit tetapi tidak mencapai parah, dan akhirnya jumlah kematiannya juga akan berkurang. Dan ini akan berdampak
baik terhadap sistem kesehatan kita, karena kita tidak akan overwhelmed dengan kasus yang butuh rawatan rumah sakit dan pada akhirnya juga kasus yang meninggal lebih sedikit. Jadi meskipun tidak sampai mampu menghentikan penularannya, tetapi dia bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas, kesakitan dan kematian dari COVID-19 ini. Pesan Pak Riris nih Pak, untuk masyarakat yang nanti menyaksikan ini agar tetap patuh biar menekan angka COVID-19 seperti apa? Silakan Pak Riris. Baik, pesan saya kepada masyarakat lebih untuk mengingatkan kembali bahwa yang punya resiko itu adalah setiap individu. Saya mempunyai resiko, Mbak Dika mempunyai resiko, pemirsa juga mempunyai resiko masing-masing individu. Kalau kita berperilaku beresiko, maka kemungkinan besar kita akan tertular. Jadi sebaiknya daripada kita selalu mengeluh kenapa pemerintah melakukan kebijakan yang tidak tegas atau tidak jelas, misalnya sekarang banyak isu kenapa mudik dilarang tetapi WNA itu boleh masuk. Boleh masuk ya. Terlepas dari itu ya, kalau kita tidak ingin tertular, ya kita seharusnya kemudian melakukan tindakan pencegahan. Dan tindakan pencegahan yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan 5M. Sekarang tidak hanya cukup dengan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tetapi ada menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, semua itu hanya bisa kita lakukan sebagai individu. Kalaupun orang lain tidak melakukannya, tapi kalau kita melakukan 5M, maka kemungkinan kita tertular akan jauh lebih kecil. Dan kalau kita itu tidak tertular, maka resiko orang di sekeliling kita itu tertular juga akan semakin berkurang. Kalau kita tertular, maka kita akan menempatkan orang-orang di sekeliling kita itu dalam resiko penularan yang jauh lebih besar. Sudah banyak kasus kan, begitu ada satu anggota keluarga tertular, maka banyak anggota keluarga yang kemudian tertular menjadi sakit dan bahkan meninggal. Jadi kembali saya mencoba mengingatkan pada masyarakat, mungkin sebaiknya jangan iri terhadap ketidakjelasan itu, tetapi lebih baik fokus pada diri sendiri untuk melakukan tindakan pencegahan, karena ini yang bisa mencegah kita dari sakit tertular COVID dan melindungi keluarga terdekat kita. Pesannya bagus banget. Terima kasih. Oke. Ya Pak, terima kasih ya Pak Riris atas waktunya Pak, sudah mengganggu. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Masyarakat, dan Keperawatan FKKMK dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riris Andono Ahmad. Dan untuk viewers jpn.com, jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari studio jpn.com, saya Yesi Artada, sampai jumpa di Bincang Online selanjutnya.